kabar? Kembali lagi bersama dengan Aira di sini di channel Rajkumari Tarotipator. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada, dan semoga kalian selalu sehat serta diberikan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan dan alam semesta. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mau kembali card reading buat kalian dengan tema apa yang perlu kamu perbaiki dalam hidup saat ini. Di sini aku punya 3 file ya guys, dan aku sudah memberi tanda dengan bunga-bunga yang baru saja aku petik dari kebunku. Oke, di sini ada file 1 dengan bunga zinnia berwarna pink. Cantik ya guys. Oke, yang ini file 2 dengan bunga celosia atau jengger ayam berwarna merah. Ini juga lucu ya bunganya. Ada file 3 dengan bunga zinnia berwarna orange. Oke. Semua bunga-bunga ini berasal dari kebun aku guys. Oke, silahkan pilih guys, file mana yang kira-kira menarik hati kamu untuk kita reading bersama. File 1, file 2, dan file yang ketiga. Gunakanlah intuisi kamu untuk memilih agar hasilnya lebih resonate. Oke guys, sekarang aku sudah bersama dengan file 1. Nah, ini dia bunga zinnia berwarna pink. Cantik sekali colornya ya guys. Oke, kita langsung mulai reading ya. Kita lihat cardnya. Oke, ini ada 10 of Wands, lalu ada Queen of Wands. Wow, ada 10, ada Queen of Wands, sama-sama Wands. Lalu ada Knight of Wands. Wah, banyak Wands ini ya. Next ada Queen of Pentacles. Yang terakhir ada Eight of Pentacles. Oke. Nah, oke guys. Ya. Jadi di sini yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu untuk saat ini adalah, kalau aku lihat sih ya, beberapa dari kamu ini sedang mengalami permasalahan ya. Sepertinya kamu bingung mau keluar dari persoalan hidupmu saat ini, bagaimana caranya ya. Nah, di sini yang perlu kamu perbaiki adalah kamu mesti berusaha lebih keras lagi untuk menemukan solusi atas permasalahanmu. Karena aku merasakan bahwa beban hidupmu lumayan berat ya. Kamu memikul beban di pundakmu, entah itu tanggung jawabmu terhadap keluargamu atau terhadap seseorang gitu ya. Jadi ada persoalan hidup yang mana kamu memerlukan solusi yang tepat untuk permasalahanmu itu ya. Sepertinya kamu merasa nih ya, kamunya yang merasa tidak ada jalan keluar atau jalan buntu ya atas permasalahanmu. Namun sebenarnya ada jalan guys, ada sebuah jalan untuk kamu bisa menyelesaikan persoalan dalam hidupmu ya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah cara kamu berpikir dan menemukan solusi yang tepat ya. Itu yang perlu kamu perbaiki, karena mungkin selama ini kamu mudah down ya, mudah menyerah, walaupun itu hanya sebatas dalam pemikiran, tidak terrealisasi. Rasa menyerah itu cuman pernah terlintas di pikiran kamu, bahwa kamu rasanya lelah, ingin menyerah karena kamu tidak menemukan solusi atas persoalanmu ya. Itu rasanya di kamu. Tapi sebetulnya guys, ada solusi, ada jalan ya yang bisa kamu temukan
untuk menyelesaikan persoalan hidupmu saat ini, ya. Jadi beberapa orang dari kamu di sini sedang mengalami persoalan hidup ya guys, yang cukup berliku gitu ya. Jalan hidupnya cukup berliku dan itu membebani dirimu dalam setiap langkahmu untuk maju ke depan. So, perbaikilah guys cara pikir kamu ya, agar kamu bisa menemukan solusi yang tepat ya. Jangan mudah menyerah dengan persoalan yang tengah kamu hadapi sekarang ya, karena setiap persoalan masalah itu selalu ada jalan keluarnya guys ya, selalu ada solusinya. Oke guys, yang perlu kamu perbaiki adalah kepribadianmu ya, kepribadianmu agar kamu itu lebih tegar ya, tegas dan juga sabar dalam menghadapi situasi yang cukup pelik dalam kehidupanmu. Di sini aku merasakan bahwa kamu itu perlu membuat dirimu untuk bisa terus berusaha memperjuangkan yang perlu kamu perjuangkan ya. Tidak menyerah untuk permasalahan yang kamu hadapi. Karena aku melihat di sini bahwa beberapa dari kalian itu sudah capek sekali ya, lelah sekali menghadapi permasalahan yang mana siklusnya terulang kembali. Solusinya terkadang kurang tepat ya, sehingga menyebabkan permasalahan itu bukannya selesai tapi malah nambah ya. Dan di sini perbaikilah cara kamu untuk bisa menemukan solusi yang tepat ya, serta berjuang kembali, berusaha kembali. Artinya kesabaranmu perlu ditingkatkan ya. Kamu juga butuh tegas untuk menghadapi orang-orang di sekeliling kamu ya. Lalu kamu juga perlu sabar ya, karena kesabaran kamu memang diuji ya. Di sini kamu perlu menambah kesabaran kamu ya, untuk menghadapi semua yang terjadi dalam hidupmu. Perbaiki itu ya, itu adalah bagian daripada kepribadianmu. Beberapa dari kamu di sini ada yang memiliki kesabaran, tapi ada juga yang mudah hilang kesabaran atau loss of control ya. Berikutnya ya guys, yang perlu kamu perbaiki adalah kerja kerasmu ya, usahamu, baik itu dalam berjuang maupun dalam bekerja. Perbaiki itu semua ya. Karena sejauh ini kamu sudah merasa bahwa kamu bekerja secara optimal atau maksimal. Namun sepertinya hasilnya tidak sebanding ya. Beberapa dari kamu bekerja sangat keras tapi hasilnya malah tidak sepadan ya. Coba kamu analisa, kira-kira pekerjaan kamu mungkin ada yang kurang di bagian mana itu ya, sehingga hasilnya kurang memuaskan gitu. Lalu yang perlu kamu perbaiki juga dalam hidupmu saat ini adalah keuanganmu ya. Pentacles ya, di sini ada Eight of Pentacles dan Queen of Pentacles. Sepertinya beberapa dari kalian ini di sini keuangannya tidak begitu memadai, walaupun ada rezeki yang datang gitu ya, tapi sepertinya tidak begitu mencukupi ya beberapa dari kalian. Sementara kebutuhan kalian itu begitu banyak. Beberapa dari kalian ini kurasa adalah tulang punggung keluarga ya. Sepertinya tulang punggung keluarga karena memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar ya. Jadi kalian itu
perlu memperbaiki sisi keuangan juga, ya. Sisi keuangan kalian perlu diperbaiki agar kalian bisa mendapatkan kemakmuran dalam hidup dan tidak ada kegelisahan, kegalauan gitu ya. Karena aku rasa kalian yang pilih PL1 ini merasa galau, gelisah ya, terkadang juga emosi kalian mudah tersulut ya, karena habis atau hilang kesabaran. Itu diakibatkan oleh permasalahan yang atau persoalan yang membuat kalian terbebani ya. Memang normal lah manusia kalau capek, lelah ya, apalagi secara emosi atau psikis itu bawaannya marah-marah gitu kan ya. Tapi itu perlu diperbaiki guys ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan mental buat diri kamu sendiri maupun orang-orang sekitar kamu gitu. Jadi kamu perlu perbaiki tingkat kesabaran kamu gitu ya, yang perlu kamu perbaiki. Kemudian usaha kamu, perjuangan kamu itu perlu diperbaiki ya guys, agar pondasi dalam hidupmu itu bisa lebih baik lagi ya, agar kamu bekerja ini tidak hanya menghasilkan uang atau mengejar material saja, tapi kamu juga merasa puas dengan apa yang kamu kerjakan ya. Kamu merasa merasa lebih enjoy, menikmati segala apa yang kamu kerjakan, yang mana ini benar-benar menjadi sebuah profesi yang kamu cintai gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bekerja menghasilkan sesuatu atau produk sudah gitu, tidak hanya seperti itu. Bekerja itu harus lebih daripada itu, artinya punya nilai tersendiri, punya makna tersendiri buat hidup kamu gitu loh guys, agar kamu merasa bahwa hidup kamu itu berarti ya, bermakna. Nah gitu ya, kalau hidup kita itu penuh arti, penuh makna, maka kita merasa menikmati kehidupan ini. Disitulah ada rasa senang, ada rasa bahagia, dekat dengan kebahagiaan. Nah seperti itu guys ya. Kamu perlu memperbaiki emosi kamu juga untuk file pertama ini ya. Walaupun kamu banyak persoalan, lagi ada masalah ya, harap dikontrol ya. Untuk karakter atau pribadi memang tidak mudah ya guys. Kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter ya. Karakter orang tuh kan macam-macam ya guys, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa memperbaikinya ya, untuk bisa meningkatkannya agar lebih baik lagi gitu ya. Memang sih guys, kalau kita lagi ada masalah gitu, terus diganggu oleh sesuatu, misalnya kalau kita pengen menenangkan diri gitu ya guys, tiba-tiba ada yang datang ganggu waktu kita atau gimana, bawaannya tuh malah bikin mood nggak enak ya kan guys. Nah gitu. Oke. Dan itu memang wajar guys, sebagai manusia kita memang punya emosi ya kan, bisa senang, sedih, marah ya kan, itu emosi kita memang ya seperti itu. Kita tercipta memang diberikan emosional, rasa gitu kan, tapi itu perlu dikontrol guys ya, perlu dikontrol, perlu dikendalikan ya, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bisa diperbaiki guys ya, secara perlahan ya guys. Sekarang kita akan lihat ya bagaimana pesan kehidupan untuk situasimu saat ini ya, untuk perbaikan dalam hidupmu. Overcoming. Today, in this great school of life, I practice self-discovery by acknowledging that my fears, anger, and ego separate me from my divinity. I allow the light to grow inside me. This light gives me the power to reign over my inner kingdom. Today, I overcome all that separates me from the light that is my truest self.
Nah, tuh kan guys, baru saja aku readingkan tentang yang perlu kamu perbaiki. Salah satunya adalah mengenai kepribadian kamu, yang mana di situ tentang kontrol emosi, ya kan? Di sini dibahas kembali itu, ya, bahwa hidup ini adalah sebuah pembelajaran, ya, ini pesan dari kehidupan. Artinya hidup ini adalah sebuah sekolah gitu ya, great school, sekolah besar ya, yang mana memberikan kamu ruang untuk kamu berlatih menemukan diri kamu, jati diri kamu, ya guys, dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang mana akan berubah menjadi pengetahuan sebagai bekal buat kamu untuk bisa survive dalam hidup ini. Dengan kamu mengetahui tentang kekhawatiran kamu, rasa takut kamu, kemarahan kamu, dan ego kamu, yang mana semua itu sebetulnya menjauhkan kamu dari ilahi, ya, menjauhkan kamu dari Tuhan, ya, karena semua itu, rasa ketakutan, kegalauan, ya, energinya negatif, ya, kemarahan, ego itu energinya negatif, ya, vibrasinya tuh di bawah, ya. Sementara kalau semesta, Tuhan itu energinya di atas, ya. Semakin kamu tenang, semakin kamu damai, semakin kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, semakin kamu bisa mengenali diri kamu sendiri, semakin kamu bisa emosi kamu, diri kamu nyaman, tenang, damai, maka kamu akan semakin dekat dengan Tuhan, dengan pencipta kamu, ya. Itu kenapa kamu perlu mengkontrol atau mengendalikan sisi-sisi yang dapat menjauhkan kamu dari semesta, ya. Cahaya ilahi itu sebetulnya tumbuh bersama kamu, berkembang bersama kamu, dan cahaya itu memberikan kekuatan buat kamu untuk bisa menyembuhkan dirimu, untuk bisa membuat kamu mendapatkan ketenangan dalam hidup. So guys, jadi kehidupan berpesan kepadamu bahwa kamu perlu mengatasi segala hal-hal yang bisa menjauhkan kamu dari semesta, dan hal-hal yang membuat cahaya ilahi sulit untuk masuk ke dalam dirimu, ya. Karena cahaya ingin membantu kamu untuk bisa berkembang agar bisa menemukan jati dirimu yang sebenarnya atau sesungguhnya, ya. Jadi segala hal seperti emosi, ya, kemarahan, ego, ketakutan, ya, kekhawatiran, kegalauan, itu perlu dihalau semuanya guys, ya. Perlu kamu atasi, ya. Perlu kamu sangat-sangat perlu kamu kontrol, ya, diri kamu sendiri, yang hanya diri kamu sendiri yang mampu mengontrolnya, ya. Hanya diri kamu sendiri yang mampu mengatasi semua, ya, rasa kekhawatiran, ketakutan, kemarahan yang ada pada dirimu, ya. Dengan begitu kamu bisa akan menemukan kedamaian, ketenangan, sehingga Tuhan, energi ilahi itu bisa selalu bersamamu, ya. Oke guys, itu aja ya untuk pesan file 1, yang pilih file 1, ya. Semoga kamu yang pilih file 1 segera menemukan solusi yang benar-benar tepat, ya, buat diri kamu. Semoga saja beban hidup kamu satu persatu akan hilang dari 10 of Wands menjadi Queen of Wands. Artinya kamu sudah melewati fase ini dan kamu akan menjadi sosok yang berpengalaman, ya. Karena kamu sudah mengalami lika-liku kehidupan
Itu kenapa kamu nantinya akan menjadi sosok yang berpengalaman ya guys. Jangan menyerah, jangan berhenti berjuang ya. Perbaiki segala usaha kamu agar hasilnya bisa memadai dan lebih sesuai ya. Kerja tidak hanya pakai otot tapi juga gunakan kecerdasan kamu ya. Gunakan kecerdasan kamu, kerja cerdas guys ya, agar hasilnya bisa sepadan atau sesuai dengan ekspektasi kamu. Dengan begitu kamu akan meningkatkan keuangan kamu ya menjadi lebih baik, sehingga kamu pun akan mendapatkan kemakmuran. Jadi untuk file pertama atau file 1 ini ya, kuncinya adalah tidak menyerah dengan perjuangan kamu selama ini ya, karena perjuangan kamu itu tidak akan sia-sia ya. Lanjutkan perjuangan kamu, usaha kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu ya, terutama hal-hal yang bersifat intrapersonal ya, yaitu diri kamu sendiri. Pertama, perbaiki mengenai emosi ya guys, karena kita sebagai manusia memang tercipta dengan dua sisi, yaitu ada plus minusnya. Because nobody is perfect ya, nggak ada seseorang pun di dunia ini yang sempurna. Plus aja itu nggak ada, atau minus aja nggak ada ya guys, pasti ada plus minusnya, dan itu yang perlu diperbaiki karena itu berefek pada keuangan kamu, karir, dan pekerjaan kamu. Dua itu ya guys. Jika kamu mampu memperbaiki sisi emosional kamu yang mengarahkan kamu kepada hal-hal yang negatif, kalau kamu mampu mengatasinya, kamu mampu untuk memperbaikinya, maka karir, usaha, bisnis kamu itu akan berjalan jauh lebih baik, dan itu akan mendatangkan keberlimpahan sehingga keuangan kamu akan tercukupi ya guys. Nah gitu. Oke, itu aja ya untuk file 1 pesannya. Sekarang kita akan lanjut ke file kedua guys. Sekarang aku bersama file kedua dengan bunga celosia berwarna merah. Lucu ya bunganya ya, kok bisa kayak gini. Ini memang bener guys, langsung dari kebun aku, barusan aku petik ya. Oke, sekarang kita mulai reading ya guys. Ada the High Priestess, ada Two of Swords, ada Seven of Cups, kemudian ada Eight of Cups, next ada Seven of Wands. Ya, oke. Di sini yang perlu kamu perbaiki ya. Aku mengatakan ya apa yang sesuai, yang terdeskripsi atau tergambar pada cards ini ya guys. Nah, yang baiknya jadikan motivasi buat kamu ya guys. Nah, yang tidaknya ambil sebagai pembelajaran saja, oke? Nah, di sini yang perlu kamu perbaiki adalah mengenai hubungan ya guys. Di sini aku melihatnya ada mengenai hubungan ya. Cara kamu ya dalam berbisnis ya, dalam mencapai impian atau cita-cita kamu ya. Kemudian juga kedekatan kamu dengan Sang Pencipta juga perlu diperbaiki ya guys. Kamu perlu memperbaiki spiritual kamu ya guys ya, terutama kedekatan kamu dengan Tuhan ya, dengan Sang Pencipta ya, seperti beribadah, kemudian melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Nah, itu kamu perlu perbaikan guys ya. Mungkin saja kalau jarang ibadah, lebih banyak beribadah gitu loh. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya jarang beribadah atau kurang beribadah, maka mulai sekarang kamu bisa
coba untuk lebih dekat dengan Tuhan ya, dengan alam semesta ya, dengan memperbanyak ibadah. Dan juga seperti ibadah itu macam-macam ya guys, sesuai dengan agama ya. Bersedekah pun juga termasuk ibadah ya guys ya, membantu sesama gitu. Hal-hal yang bersifat spiritual itu akan membuat kamu menemukan kedamaian guys ya, ketenangan. Karena aku merasakan bahwa diri kamu itu tidak tenang guys ya, terutama jiwa kamu sepertinya kurang tenang ya. Di sini aku melihat adanya persaingan ya guys. Di sini ada energi persaingan atau kompetisi ya, antara kamu mungkin dengan rival kamu, entah itu dalam hubungan. Sepertinya kamu juga mengalami gejolak batin yang luar biasa ya guys ya. Entah apa, tapi ada sesuatu yang bergejolak gitu ya. Kalau dalam usaha atau bisnis atau pekerjaan, kamu sedang mengalami arena kompetisi ya. Kamu berkompetisi atau bersaing dengan orang-orang yang ada di dalam lingkup pekerjaan kamu. Atau kalau kamu pedagang atau usahawan, kamu mengalami suatu kompetisi dalam jual beli produk ya guys. Sepertinya ada usaha yang ditiru atau diikutin gitu ya. Itu kalau kamu seorang wirausaha. Tapi kalau kamu seorang pekerja, kamu berkompetisi dengan rekan kamu sendiri ya, karena untuk memperebutkan entah itu suatu promosi, jabatan ya, atau sesuatu ya. Kalau di bidang pekerjaan ini kompetisi dalam mendapatkan apa ya, semacam apresiasi ya dari guru atau dosen gitu ya. Ini kalau di bidang pendidikan ya, usaha atau pekerjaan. Tapi kalau di dalam hubungan, kamu berkompetisi dengan seseorang yang mana kamu menyukai seseorang, yang mana seseorang itu juga disukai oleh seseorang lagi gitu, atau orang yang kamu suka itu jadi rebutan gitu ya guys. Nah, jadi yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu, selain kedekatan kamu, perlu perbaikan ya, kedekatan kamu, ibadah kamu, kamu juga perlu perbaikan dalam segi pekerjaan, usaha karir, agar kamu itu lebih memberanikan diri ya. Karena memang kita hidup ini penuh dengan tantangan, rintangan, dimana di dalamnya ada kompetisi ya guys. Jadi kamu jangan takut untuk berkompetisi ya guys, selama itu bisa memberikan kamu kontribusi positif ya. Nah, sebetulnya yang namanya kompetisi itu tidak selalu negatif ya guys. Kamu bisa terpicu, terpacu ya, atau termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik ya, atau menjadi yang terbaik ya. Misalnya dalam usaha kamu bisa memberikan produk-produk terbaik gitu, agar kamu tidak kalah saing ya dalam usaha, bisnis, pekerjaan gitu kan, karir kamu ya. Kalau dalam pekerjaan ya, dalam suatu kelompok, kamu bisa memberanikan diri untuk tampil lebih baik atau menjadi terbaik gitu ya, agar kamu bisa dilirik sehingga kamu bisa mendapatkan promosi, entah itu jabatan atau pekerjaan yang lebih baik lagi, atau proyek baru ya, tender baru ya, bisa seperti itu guys ya. Jadi perbaiki nyali kamu ya, hilangkan rasa ketakutan ya, kegundahan gitu ya. Berkompetisilah dengan cara yang sehat ya guys. Jangan ada, di sini pesannya jangan ada kecurangan juga ya kalau berkompetisi ya. Kompetisi itu memang diperlukan guys, agar kamu bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam dirimu. Nah, seperti itu. Jadi kompetisi itu tidak selalu negatif ya guys konotasinya ya, tapi juga bisa positif guys ya. Kamu bisa
tampil baik, memberikan yang terbaik ya buat orang lain, dan hasilnya pun akan berbanding lurus buat kamu ya. Jadi hilangkan segala keraguan, ketakutan ya untuk berkompetisi. Berkompetisilah dengan cara yang sehat ya. Menang, kalah, hasilnya seperti apa itu belakangan. Maka jika kamu sudah berusaha secara maksimal, serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dan alam semesta ya. Jadi Tuhan yang akan menentukan ya. Kalau kamu menang atau kalah itu belakangan, urusan belakangan. Yang penting kamu udah tampilkan yang terbaik ya. Jika kamu menjadi pemenangnya, kamu patut bersyukur ya guys. Kamu patut bersyukur, dan kamu jangan berpuas diri juga ya. Kalau kamu menjadi pemenang, kamu tetap pertahankan itu ya, karena untuk menjadi pemenang itu mudah guys ya, tapi untuk mempertahankan kemenangan itu bukan hal yang gampang ya. Jadi kalau sudah menjadi pemenang, pertahankan. Misalnya kalau kamu lagi usaha, produk kamu pertahankan kualitasnya ya. Kalau kamu dalam bekerja, maka pertahankan kinerja kamu, kinerja terbaik kamu, sehingga kamu akan terus dipakai oleh orang gitu ya dalam suatu bidang pekerjaan atau karir. Dan apalagi yang perlu kamu perbaiki guys? Yang perlu kamu perbaiki adalah hubungan ya guys. Jadi hubungan kamu dengan seseorang, terutama itu sepertinya ini dengan mantan ya. Nah, dengan mantan, kamu jangan menaruh rasa kesal ya, apalagi dendam ya. Misalnya mantan kamu sudah menyakiti kamu atau membuat kamu merasa terabaikan atau kamu disakiti ya oleh dia, maka ya sudah, ikhlaskan saja ya. Memang mengikhlaskan itu gampang ya guys, ngomongnya ikhlaskan saja, tapi menjalaninya gimana? Nggak gampang memang, karena segala sesuatu itu butuh yang namanya proses guys. Tapi jika kita selalu memendam rasa kekesalan, amarah, dan menjadi dendam, itu pun tidak berguna, malah itu akan menyumbat energi positif untuk masuk ke dalam diri kita, karena kita menyimpan vibrasi rendah, energi yang negatif ya, seperti amarah, dendam gitu. Itu harus dihilangkan guys ya. Memang tidak mudah ya, tidak gampang. Siapa bilang gampang? Itu tidak mudah ya, justru itulah tantangannya guys ya, karena perlu proses, perlu waktu untuk yang namanya healing ya guys, menyembuhkan diri sendiri setelah disakiti gitu ya. Jadi kalau sama mantan itu kalau bisa terhubung atau terkoneksi kembali ya sebagai teman gitu. Kalau dia toksik ya jangan terhubung lagi, jangan terkoneksi lagi, tapi sebagai pembelajaran ya, ambil itu sebagai pembelajaran. Kalau memang harus berpisah ya, itu berpisahnya dengan cara yang baik-baik saja, karena ketemunya juga dengan cara yang baik-baik saja gitu kan. Mengikhlaskan, ikhlas itu adalah pembelajaran tertinggi dari kehidupan ini guys ya. Makanya tidak mudah, tidak gampang bagi setiap orang untuk ikhlas, namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengikhlaskan itu guys ya. Karena ketika kamu berproses untuk ikhlas, di situ kamu akan menemukan yang namanya ketenangan, kedamaian ya, sehingga kamu mampu memaafkan seseorang yang telah menyakiti kamu di masa lalu. Jadi perbaikilah hubungan kamu, tidak hanya mungkin dengan mantan, tapi dengan orang-orang yang telah menyakiti kamu ya. Setidaknya kalau misalnya orang yang menyakiti kamu itu toksik, setidaknya kamu tidak menyimpan rasa kekesalan atau amarah atau dendam ya terhadap dia yang telah menyakiti kamu gitu. Dengan begitu energi kamu akan lebih ringan ya, sehingga kamu akan lebih maju jalan ke depannya ya guys, mencapai cita-cita kamu, mewujudkan impian kamu, itu akan lebih mudah ya, karena kamu sudah membuang energi-energi negatif ya, perasaan-perasaan marah ya terhadap
hubungan yang menyakitkan di masa lalu gitu ya guys. Nah jadi kamu perlu memperbaiki hubungan, kamu bisa membentuk hubungan baru dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang lebih memberikan support ke kamu, yang lebih memberikan hubungan sehat ke kamu. Kamu bisa memperbaiki itu ya, kalau memang kamu membutuhkan orang-orang yang berada di jalan kamu gitu ya. Kamu bisa membentuk hubungan baru ya guys ya, dan ini nanti akan membuat kamu bisa naik ke atas, melaju untuk bisa mencapai cita-cita kamu, mewujudkan impian kamu ya. Jadi penting sekali guys, karena kita sebagai individu itu kita tidak hidup sendiri ya, kita perlu bersosialisasi. Selain sebagai makhluk individu, kita juga makhluk sosial guys. Nah itu kenapa kamu perlu memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang telah menyakiti kamu ya. Memperbaiki hubungan itu bukan berarti kita harus dekat lagi dengan dia dan merasakan rasa sakit, no, tidak guys. Tapi setidaknya kita mampu memperbaiki perasaan yang terluka di dalam diri kita ya. Ya seperti say hello, kemudian nanyain how are you, apa kabar, ya sebatas basi itulah guys ya, seperti basa-basi biasa lah. Tapi kita kan udah tahu karakternya gimana, apakah dia toksik atau tidak, kita perlu membuat batasan juga. Tapi setidaknya hubungan kita sesama manusia itu baik gitu loh guys. Artinya kita tidak memendam rasa kekesalan, amarah, dendam tuh tidak ada gitu. Nah itu yang perlu diperbaiki agar kehidupan kamu itu bisa jauh lebih baik lagi guys ya. Kita mengharapkan perbaikan dalam hidup kita ini tujuannya agar hidup kita bisa jauh lebih baik lagi, kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan itu akan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan guys ya. Sangat penting sekali buat kita dekat dengan Tuhan atau Sang Pencipta, karena pada dasarnya memang makhluk hidup itu terlahir di dunia, tercipta di dunia, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Sang Pencipta kan guys. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya Sang Pencipta ya kan. Kita tidak bisa memisahkan diri dari Sang Pencipta ya, karena Pencipta itu tahu gitu bahwa kita juga akan kembali kepadanya suatu hari nanti gitu guys. Jadi kalau kita berbuat baik, apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai gitu. Kalau kita ingin dekat dengan semesta, energi kita itu harus positif, vibrasi kita itu harus naik. Dengan begitu ya, maka kita akan sangat ringan dalam melangkah untuk menjalani kehidupan kita ya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk masa yang telah berlalu ya guys, secara perlahan usahakan untuk dilupakan ya hal-hal yang menyakitkan. Kamu perlu healing guys. Untuk file nomor 2, kamu perlu healing ya, untuk tidak menyimpan rasa kekesalan, amarah terhadap seseorang yang telah menyakiti kamu di masa lalu ya guys. Oke, sekarang kita lihat pesan kehidupan buat kamu apa. Inner power. Today I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I'm filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain the most precious treasures of this world within me. The universe shines through me. Oke. Ini maksudnya ya guys, kamu perlu memilih jalan hidupmu ya guys, melihat kembali tentang kehidupanmu. Nah, inner power ini adalah kekuatan terpendam dalam dirimu, yang mana sebetulnya semesta itu tahu bahwa dirimu itu adalah seorang yang kuat ya guys. Untuk pilih orang-orang yang pilih file 2 adalah orang-orang yang kuat. Itu kenapa diberikan atau didatangkan sebuah tantangan di masa lalu ya, karena beliau tahu bahwa kamu adalah orang yang kuat. Kamu pasti mampu menghadapi kesulitan ya, mengatasi rasa sakit juga ya, karena kamu adalah orang yang kuat. Kamu perlu menerima dan menghargai dirimu sendiri dengan cara terbaikmu ya. Kamu itu adalah makhluk yang berharga bagi semesta ya. Kamu tercipta sebagai seseorang yang bernilai ya.
Semesta selalu menyinarimu dan memberimu cahaya dalam hidup ini. Jadi kamu tidak perlu risau, tak perlu khawatir ya, karena semesta selalu memperhatikanmu dan mendukung setiap tindakan positif yang kamu lakukan. Semesta selalu mendukungmu melakukan segala kebaikan yang kamu lakukan dalam hidup ini. Itu aja ya guys pesannya untuk file kedua. Sekarang kita akan lanjut ke file ketiga. Oke guys, untuk file ketiga ini dengan bunga zinnia berwarna orange. Orange. Pilih file ketiga. Oke, di sini ada Seven of Swords. Next ada Four of Cups. Lalu ada Princess of Pentacles. Next ada Nine of Wands. Lalu ada The Magician. And the last one ada Four of Wands. Oke. Di sini untuk file ketiga, orang-orang yang pilih file ketiga yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu adalah mengenai hubungan dan masa lalu. Ya, jadi untuk file ketiga, beberapa orang dari kamu yang pilih file ketiga, kamu pernah mengalami yang namanya pengkhianatan dari seseorang, entah itu kasih kamu atau teman kamu ya, yang mana mereka pernah berkhianat ke kamu ya, berkhianat yang mana kamu itu, beberapa dari kamu ada juga yang dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh seseorang. Sehingga kamu merasa sakit ya, merasa sakit, tersakiti itu ya dengan situasi dan kondisi tersebut. Ada juga beberapa dari kamu yang mengalami cinta segitiga ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan, ada juga yang seperti itu ya, hingga kamu merasa bahwa kamu menjadi seseorang yang tidak beruntung gitu loh guys ya. Ini perasaan kamu entah ini terjadi di masa lalu ya, dan ini yang perlu kamu perbaiki ya. Kamu perlu healing untuk melupakan masa lalu kamu yang menyakitkan ya, masa lalu yang membuat kamu termenung setiap hari gitu, yang meratapi nasib gitu ya. Ada juga ini sebagian kecil ya, yang mana kekasihnya meninggalkannya gitu demi orang lain ya, seperti itu. Ada juga yang begitu ya, dan kamu sungguh-sungguh sangat memerlukan yang namanya healing atau penyembuhan jiwa ya, batin ya, luka batin kamu punya luka batin. Untuk file, untuk orang-orang yang pilih file ketiga ini memiliki luka batin di masa lalu, dan itu perlu diperbaiki dengan cara healing, menyembuhkan, dan itu butuh proses juga waktu ya. Jadi tidak cepat dan tidak instan, tapi bisa guys, itu bisa berlalu, bisa diperbaiki ya. Kemudian yang perlu kamu perbaiki adalah soal keuangan kamu ya. Keuangan kamu perlu diperbaiki, kamu perlu berhemat guys ya, karena pengeluaran kamu banyak sekali sepertinya ya. Kamu perlu hemat ini ya, agar keuangan kamu tetap stabil gitu ya guys. Kemudian kamu juga perlu memperbaiki yang namanya usaha, karir atau pekerjaan kamu ya, karena kamu merasa terkadang terganggu dengan sesuatu sehingga kamu kurang konsentrasi atau kurang fokus ya. Jadi fokus kamu ya, kreativitas kamu, konsentrasi kamu, ketiganya perlu diperbaiki ya guys ya. Sepertinya file ketiga ini sangat lengkap ya, perbaikan dari hubungan, perbaikan dari keuangan, perbaikan dari pekerjaan ya. Kalau file pertama tadi yang perlu diperbaiki kan itu apa namanya, pekerjaan dan keuangan ya. Kalau file kedua tadi soal ya pekerjaan, karir, hubungan dengan semesta, dan hubungan kepada sesama. Nah untuk file ketiga ini lengkap ya, perbaikan tentang hubungan, keuangan, pekerjaan, karir juga ya. Lalu untuk file ketiga ini ya, selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah keterampilan kamu ya, potensi kamu perlu perbaikan ya, sehingga kamu bisa
menghasilkan karya yang bagus ya, karya yang lebih bernilai ya. Karena aku merasakan bahwa yang pilih file 3 ini banyak stuck ya, nggak tahu nih, kayaknya stuck gitu, mau kerja, mau usaha, mau bisnis, mau menjalin hubungan, kayaknya stuck ya, susah majunya, sulit berkembangnya, karena memang perlu perbaikan ya. Coba kamu cari tahu ya perbaikannya, letaknya di mana kalau hubungan, kalau di keuangan di mana, kalau di pekerjaan di mana gitu ya kan. Karena setiap orang, karena energinya banyak, ini kan beda-beda ya, setiap orang ceritanya gitu. Jadi kamu perlu menganalisa dulu apa yang perlu diperbaiki dalam hubungan, kemudian apa yang perlu diperbaiki dalam keuangan, apa yang perlu diperbaiki dalam pekerjaan. Untuk dalam hubungan ini, sepertinya beberapa dari kamu itu mengalami kerenggangan ya, untuk yang couple atau yang berpasangan itu. Ada miskomunikasi ya, sering salah paham, juga ada pertengkaran atau perkelahian gitu ya. Karena kesalahpahaman gitu. Jadi kalau adanya kesalahpahaman, berarti perlunya komunikasi yang intens dengan pasangan. Nah, contohnya seperti itu ya guys. Kamu bisa memperbaiki segala aspek untuk file ketiga ya, maka kamu bisa akan lebih bersemangat ya, mengembalikan keceriaan kamu ya. Jika kamu sudah healing, kamu akan menjadi sosok yang ceria, bahagia ya, dan kamu akan mendapatkan kemakmuran dalam hidup juga ya guys. Segala sesuatu yang tercukupi, baik secara emosional maupun secara materi ya. Ini bakat kamu diperbaiki, itu maksudnya di apa ya namanya, diasah lagi ya guys, untuk bakat dan potensi kamu explore lagi. Sepertinya beberapa orang di sini memiliki bakat terpendam yang masih belum tereksplor ya, jadi perlu dieksplor lagi. Dan mengeksplor itu kamu perlu mencari tahu gitu, kamu bisanya apa. Kalau bikin kue atau bikin masakan gitu, maka kamu perlu latihan ya, untuk diasah ya, agar makanan kamu lebih bernilai ya. Atau misalnya kamu memiliki produk kerajinan, itu diasah lagi ya, dilatih lagi ya. Semakin diasah, dilatih, akan semakin tajam. Nah, semakin ahlilah kamu gitu kan. Sehingga kalau kamu semakin ahli, itu akan mendatangkan pundi-pundi keuangan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kamu, bahkan berlebih ya guys. Nah, sehingga akan tercipta kehidupan yang sejahtera, makmur, aman, damai, dan sentosa. Kehidupan yang seperti ini yang orang-orang inginkan ya guys ya, segala sesuatu yang tercukupi ya. Jadi kalau dalam pekerjaan, maka kamu jangan melibatkan hal-hal yang bersifat emosi ya guys. Misalnya kamu dalam pekerjaan gitu ya, memiliki hubungan yang broken atau tidak baik dengan seseorang, entah itu dengan lawan jenis atau dengan teman, sementara kamu satu proyek dengan dia, maka jangan libatkan emosi kamu. Nah gitu, itu yang perlu diperbaiki ya, agar tidak terganggu karir, pekerjaan, bisnis kamu gitu ya. Jangan dilibatkan ya, antara emosional dengan profesional dalam bekerja. Nah, seperti itu ya guys, itu yang perlu diperbaiki juga dalam hidup kamu ya. Sekarang kita lihat pesan kehidupannya apa. Oke. I reap what I sow. Today I remember that all I think and all I do will come back to me in some way. I understand that I reap the fruits of what I sow, and fill my life with truths and deeds of abundance, light, and love. I show this knowing I will harvest the greatest of riches. Wow, ini artinya seperti karma ya, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai, apa yang akan kamu berikan maka itu pula yang akan kamu dapatkan ya. Jadi mulai saat ini banyak-banyaklah berbuat kebaikan, hal-hal yang baik, memberikan segala sesuatu yang baik, maka itu semua akan kembali ke kamu guys ya. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu menanam kebaikan, maka kebaikan itu balik ke kamu. Kalau kamu menanam keburukan, maka keburukan itu bisa balik juga ke kamu. Nah gitu guys, itu hukum tabur tuai ya guys. Maka tentu saja kita sebagai manusia kan ingin baik-baik, maka tentunya kita
mesti menanam segala sesuatu yang bersifat baik ya guys, hal-hal baik ya, maka itu nanti yang akan kembali ke kita ya guys. Kebaikan itulah yang akan bersama dengan kita, kebaikan itulah yang akan menuntun kita kepada jalan yang tepat, dan kebaikan itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu guys ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan ya, itu semua harus kamu pertimbangkan matang-matang, harus kamu pertimbangkan baik-baik ya, karena itu semua akan kembali ke kamu dengan caranya sendiri ya guys ya. Jadi kita akan memetik buah dari apa yang kita tanam, kita akan memetik buah dari apa yang kita telah tabur ya. Nah seperti itu ya. Jadi tanamlah, taburlah bibit-bibit kebaikan dalam hidup ini, sehingga akan mengisi hidupmu dengan segala kebaikan yang berupa keberlimpahan, cahaya, dan cinta. Dan kamu akan memanen semua kebaikan itu dalam bentuk segala sesuatu yang sangat-sangat bernilai ya, yaitu keberlimpahan ya, kesejahteraan, kemakmuran ya guys ya. Itu seperti panen ya guys, kita menanam ya kan, menanam kebaikan, maka kita pun akan panen kebaikan juga guys ya. Kita memberi orang ya, kita tidak perlu mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita, tapi Tuhan ya yang akan membalas, alam semesta yang akan membalas, memberikan kebaikan itu ke kita ya. Jadi kalau kita misalnya hari ini kita berbuat baik sama si A, maka kita tidak perlu mengharapkan si A itu membalas kebaikan itu. Nanti Tuhan atau semesta yang akan memberikan kebaikan kepada kita melalui orang lain, misalnya melalui ada saja rezeki yang datang kepada kita ketika kita sulit atau susah gitu. Tiba-tiba ada saja yang nolong kita ya. Tiba-tiba ada saja rezeki yang mampir ke kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang dibalas oleh Tuhan. Mungkin kamu sudah berbuat baik, nanti kamu akan dibalas ketika kamu membutuhkannya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, guys. Ada rezeki yang tak terduga, ada kebaikan yang tidak terduga, ada berkah buat kita. Nah, itu semua dari Tuhan, ya. Alam semesta memberikan kita keberlimpahan, misalnya tiba-tiba saja tetangga kasih kita makanan, ya, apa segala macam, padahal kita misalnya baru kenal sama tetangga baru, tapi tiba-tiba aja kasih kita makanan baik sama kita. Oh, berarti kita pernah berbuat baik di masa lalu kepada orang lain gitu. Jadi Tuhan itu membalas atau menitipkan rezekinya kepada orang yang berbeda. Oke guys, itu aja ya readingan kita untuk hari ini ya guys. Aku makasih banyak ya buat kalian yang sudah gabung ya, yang udah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar juga. Terima kasih banyak ya guys. Aku ucapin terima kasih ya, karena kalian sudah berkunjung ke channel aku dan nonton video aku. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, agar aku bisa terus semangat untuk bikin konten-konten yang bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian ya, sebagai motivasi dalam kehidupan. Oke guys, sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Salam dari aku, Aira. Jangan lupa ya guys untuk like dan komentar juga. Silahkan ya guys kalau kamu mau berkomentar ya, untuk bercerita atau apapun ya, aku selalu welcome buat semua ya yang datang, yang join, yang berkunjung di channel aku. Oke guys, sampai jumpa lagi ya. Bye.